マリコさんに近づくんじゃねえ。あっち行け、シッシ。兄ちゃん、お兄ちゃん。お兄ちゃん、お兄ちゃん。Pertama kali kenalan sama Hanamichi Sakuragi, jujur aja, kelihatannya tuh kayak gabungan antara preman sekolah, komedian, dan badut kelas. Rambutnya merah menyala, postur tinggi besar, dan attitude yang ya bisa dibilang unik banget. Di episode-episode awal, dia datang bukan buat main basket. Niatnya sih cuman pengen cari perhatian cewek. Tapi justru dari situ juga pintu awal perjalanannya kebuka. Yuk langsung kita bahas aja. Masuk klub basket bukan karena cinta olahraga, tapi karena naksir cewek. Iya, motifnya emang absurd banget nih. Tapi siapa sangka keputusan awal itu jadi awal perubahan besar dalam hidupnya. Waktu awal gabung, Sakuragi tuh nggak ngerti apa-apa soal basket. Lempar bola aja bisa meleset parah. Dia bener-bener awam banget. Tapi dibalik semua kekonyolannya, ada satu hal yang nggak bisa disepelein. Dia tuh nggak gampang menyerah. Di latihan-latihan dasar, dia berkali-kali salah. Diomelin pelatih, dianggap ganggu sama senior, tapi dia tetap aja nih datang ke lapangan dan tetap latihan. Dia tetap berusaha dan justru dari situlah kelihatan kalau Sakuragi ini punya daya tahan dan daya juang yang keren banget. Lucunya makin banyak dia gagal, makin semangat dia buat nyoba lagi. Bukan karena dia jago, tapi karena dia punya rasa malu dan rasa malu itu berubah jadi motivasi. Dia pengen buktiin kalau dia bisa, bukan cuman buat cewek yang dia suka aja, tapi buat dirinya sendiri. Awalnya kita lihat Sakuragi sebagai karakter yang keras kepala dan suka cari ribut. Tapi pelan-pelan, berproses, dia berubah. Sakuragi mulai jadi orang yang mau belajar. Yang dulunya cuman teriak-teriak dan asal bertindak, pelan-pelan dia mulai bisa diam dan dengerin. Pastinya ini bukan hal sepele, apalagi buat orang kayak Sakuragi. Bisa diem aja tuh udah prestasi banget. Yang bikin dia beda dari pemain lain, Sakuragi ini nekat. Tapi nekatnya bukan cuman omong kosong belaka. Dia mau berusaha meskipun harus mulai dari titik nol. Dan dari momen-momen sederhana kayak latihan rebound, dia belajar buat disiplin. Ada satu momen yang kerasa banget nih perubahan awalnya waktu dia menyimak bener-bener saat dijelasin teknik basket. Bukan cuma ngangguk-ngangguk doang, tapi bener-bener menyimak. Dan dari situ mulai muncul rasa penasaran kenapa sih gerakan ini penting dan kenapa posisi kakinya harus kayak gitu. Momen itu jadi langkah pertama dari seseorang yang sebelumnya cuma asal nyemplung, sekarang mulai ngerti arti belajar. Di fase berikutnya, Sakuragi mulai dapat pelajaran keras. Dia makin sering bersinggungan sama Rukawa, pemain jago yang jadi idola dan saingan sekaligus. Awalnya sih cuma ribut-ribut kecil, tapi dari situ juga muncul rasa penasaran dan keinginan buat jadi jauh lebih baik dari Rukawa. Sakuragi mulai nyadar kalau ternyata bakat aja tuh nggak cukup. Dia harus kerja keras, apalagi dibandingin sama Rukawa yang kalem tapi jago banget. Lucunya, makin dia kesel sama Rukawa, makin termotivasi nih Sakuragi buat ngimbangin. Bahkan kadang-kadang tanpa sadar dia ngikutin cara Rukawa latihan. Ya meskipun gengsi, tapi sebenarnya Sakuragi kagum juga sih sama si Rukawa ini. Kalau ngomongin rivalitas Sakuragi dan Rukawa, buat Sakuragi ini bukan cuma rebutan posisi di lapangan, tapi juga ya rebutan perhatian Haruko, cewek yang Sakuragi suka. Sakuragi tuh kesel banget karena Haruko selalu ngefans sama Rukawa. Padahal dari sudut pandangnya, Rukawa itu ngebosenin, gak pernah senyum dan kurang berjiwa. Tapi justru karena itu juga dia makin pengen buktiin kalau dia bisa lebih dari Rukawa. Lucunya makin dia pengen kalahin Rukawa, makin dia tanpa sadar juga nih belajar dari Rukawa. Gimana cara ngatur nafas, gimana cara positioning, bahkan cara membaca pergerakan lawan. Ada satu adegan di mana Sakuragi diem-diem ngikutin gaya Rukawa, lari sprint dan jatuh, tapi abis itu dicoba lagi. 2人でゴール下を死守するんですよ。 Perkembangan Sakuragi di tahap ini tuh menarik banget. Karena sebelumnya dia tuh tipe orang yang kalau nggak bisa melakukan sesuatu langsung nyalahin keadaan. Tapi sekarang dia mulai ngulik, mulai mikir, bahkan bertanya-tanya. Sesuatu yang dulunya sangat dia hindari karena gengsi.
Misalnya pas latihan dasar dribble, Sakuragi tuh rela begadang demi menyempurnakan gerakan. Dan kita tahu kalau dia tuh bukan tipe murid yang teladan. Tapi kalau soal urusan basket dan ngalahin Rukawa, dia tuh bisa fokus banget. Karena buat Sakuragi, ini bukan cuma soal rivalitas. Ini soal dia nemuin sesuatu yang bikin semangat belajar. Sesuatu yang bikin dia pengen lebih baik, dan dalam proses itu tanpa sadar, Sakuragi lagi ngebangun karakter baru buat dirinya sendiri. Pas Sohoku mulai lawan tim-tim di turnamen lokal, Sakuragi mulai dapat jam terbang. Tapi ya gitu, awal-awal tuh dia sering banget bikin ulah. Bola sering lepas, pelanggaran gak penting, dan kadang malah bikin wasit pusing. Dan pelatih Anzai yang awalnya suka geleng-geleng kepala, lama-lama mulai ngelihat potensi tersembunyi nih dari anak yang satu ini. Peran utama Sakuragi muncul saat dia mulai paham pentingnya rebound. Awalnya Sakuragi tuh mikir kalau ini tuh posisi yang nggak penting, nggak kayak pencetak skor, tapi rebound adalah jantungnya pertahanan dan serangan kedua. Dan saat pandangan tentang reboundnya berubah, Sakuragi ini punya modal yang cukup. Dia bisa lompat tinggi dan refleks yang cepat. Mulai dari situ dia jadi spesialis rebound. Tiap ada bola mental, kita udah bisa tebak siapa yang lompat paling duluan. 余裕ですよ余裕ガチガチのくせになんだルカはおこら緊張をほぐそうとしている大声出して秘密兵器だからいい番号 Yang menarik tuh, meskipun dia suka pamer, dia mulai ngerti nih bahwa jadi penting di tim tuh nggak harus selalu jadi bintang. Kadang cukup jadi orang yang kerja paling kelas di bawah ring, dan itu adalah perubahan besar buat cowok yang dulunya cuma mikirin gaya. Waktu Sohoku mulai tanding lawan tim-tim kuat, Sakuragi mulai dapat kepercayaan. Awalnya sih masih banyak banget nih blundernya, tapi lama-lama dia mulai nemuin peran si tukang rebound. Dan dari situlah tuh Sakuragi bersinar banget. Meskipun belum selevel bintang, dia punya daya juang yang bikin lawan kewalahan. Sampai-sampai pelatih Anzai pun mulai percaya. Meskipun kadang masih harus negur sih, karena gaya mainnya tuh masih suka ngawur. Nggak cuma di lapangan, Sakuragi juga berkembang secara emosional. Hubungannya sama teman-teman tim makin akrab, terutama sama Ayako dan Kapten Akagi. Dari situ dia belajar bekerja sama dan belajar nurunin ego. Sakuragi juga mulai ngerti kenapa sih tim ini penting. Bukan cuma soal menang, tapi soal kebersamaan dan daya dukung. Kalau kita ingat-ingat lagi nih, lawan Rionan jadi salah satu ujian terberat. Di pertandingan ini, Sakuragi banyak belajar tentang fokus, strategi, dan pentingnya mengontrol emosi. Tapi justru dari kesalahan-kesalahan ini, Sakuragi makin kuat. Dia makin tahu kapan harus nahan diri dan kapan harus tancap gas. Begitu masuk ke turnamen nasional, Sakuragi udah beda banget. Masih konyol sih, tapi juga jauh lebih fokus dan lebih tangguh. Apalagi pas lawan Sanoh, tim yang paling kuat. Di pertandingan ini, dia nunjukin kalau dia bukan cuman si badut klub basket Sohoku, tapi pejuang sejati. Waktu Sakuragi cedera, semua orang panik. Tapi yang bikin haru, dia tetap maksa lanjut. Nggak mau ninggalin tim. Dari sini kita bisa lihat kalau Sakuragi udah bener-bener cinta banget nih sama basket. Bukan demi cewek, bukan demi gengsi, tapi karena dia udah nemuin panggilan hidupnya. Meskipun Sakuragi sakit secara fisik, tapi mentalnya justru makin kuat. Dia rela sakit asal timnya terus maju. Dan pada akhirnya, meski Sohoku nggak jadi juara nasional, perjuangan mereka tuh nggak sia-sia. Dan buat Sakuragi, ini bukan akhir, tapi baru awal permulaan. Dari anak yang masuk klub basket cuma karena cewek, sampai jadi pemain yang dihormati satu tim. Dari yang asalnya nggak ngerti apa-apa soal basket, sampai punya peran penting di pertandingan terbesar. Sakuragi tuh kayak ngajarin kita satu hal ya, kalau semua orang tuh bisa berubah. Asal mau berusaha, asal mau belajar, dan asal nggak gampang nyerah. Dan mungkin dibalik semua kelakuan kocaknya, Hanamichi Sakuragi emang ditakdirkan buat jatuh cinta sama basket. Jangan lupa buat like, subscribe, dan nyalakan lonceng notifikasi biar teman-teman nggak ketinggalan video terbaru dari Minkuwo. Teman-teman juga bisa request di kolom komentar karakter siapa yang bakalan kita bahas di video selanjutnya. Makasih yang udah nonton ya, sampai jumpa di video minggu depan. Dadah!